Selamat datang di Bahal Talk, bincang santai warga pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kanal YouTube Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Saat ini teman-teman sedang menyaksikan salah satu program yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, namanya yaitu Bahal Talk. Bahal Talk ini apa nih, Tok? Sebelumnya kenalan dulu kali ya. Nama saya Ismatul Lulu. Betul. Nama saya Ismatul Lulu. Dan saya Dismas Lukita Ornasto. Oke, kami bagian dari salah satu warga Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sini kami akan membawakan ya salah satu program membahas sesuatu yang ada di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, baik itu mengenai pelayanannya, kemudian profilnya, personalnya, dan hal-hal yang lain yang menarik untuk dibahas. Oke. Saat ini kita mau bahas apa nih, Tok? Yang menarik by the way. Yang sekarang lagi hot, yang hot. Trending. Apa nih yang hot? Lagi trending adalah gugatan sederhana. Oke, gugatan sederhana. Kalau sebelumnya pernah dengar belum nih gugatan sederhana itu apa gitu? Ya, sebelumnya saya kuliah di hukum, saya pernah dengar Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum ya. Kurang lengkap ya. Oke. Gugatan sederhana itu pernah diajarkan ya tentang teorinya, tetapi penerapannya begitu saya di sini, penerapannya tuh belum banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh belum banyak tahu, belum aware ya. Apa sih itu gugatan sederhana, gimana sih itu gugatan sederhana, bedanya dengan gugatan konvensional apa? Konvensional. Oke, aturannya juga barangkali masyarakat belum paham banget ya. Nah, barangkali kita perlu mengundang seseorang nih yang mengerti dan memahami mengenai gugatan sederhana ini agar masyarakat pun paham akhirnya gitu. Agar kita juga tercerahkan ya, Bu. Iya, betul. Agar tercerahkan. Nah, barangkali kita undang salah satu narasumber. Siapa yang akan kita undang? Ya, yang akan kita undang adalah Bapak Ahmad Soberi SHMH. Oke, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau ya. Selamat datang di acara Bincang Santai Warga Pengadilan, Bapak. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Bapak Ahmad Soberi, sarjana hukum magister hukum. Bapak, jadi kami kali ini akan bincang-bincang mengenai apa itu gugatan sederhana dan lain sebagainya. Namun sebelumnya barangkali izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih host sudah dijadikan narasumber untuk acara Bincang Santai Warga Pengadilan yang memilih topik yaitu gugatan sederhana ya. Sebelum kita lebih lanjut untuk membicarakan gugatan sederhana, akan saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Jadi saya Ahmad Soberi, sarjana hukum, magister hukum. Jadi karir saya berawal dari Cakim pada tahun 2005 sampai 2008 di Pengadilan Negeri Semarapura, Bali. Terus penempatan awal seperti rekan-rekan ini yaitu tahun 2008 sampai tahun 2011 di Pengadilan Negeri Putu Sibo, Kalimantan Barat. Selanjutnya 2011 sampai 2015 itu di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi 2 kali Kalimantan, jadi saya dengan Kalimantan sudah jadi langganan. Sudah hafal ya, Pak. Sekarang di Pengadilan. Terus selanjut 2015 sampai 2020 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Terus setelah itu 2020 sampai 2021 akhir ya, itu di Pengadilan Negeri Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya dapat promosi ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jadi balik lagi masuk ke Kalimantan. Sejak bulan apa itu, Pak? 2022 Jadi ini ya? saya dilantik per tanggal 21 Februari tahun 2022. Jadi sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. 6 bulan. Ya. Gimana, 6 bulan. Luar biasa. Terus tadi disampaikan sebagai narasumber di sini saya lebih ahli sebenarnya. Ya karena kita dipercaya oleh Mahkamah Agung karena masa kerjanya lebih dulu daripada rekan-rekan, dan kita dituntut sebagai perwakilan daripada Mahkamah Agung yang memimpin
di Satker Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini, setidak-tidaknya kita harus paham apa dulu tupoksi kita kan gitu. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut masalah gugatan sederhana tadi, perlu kita sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi kalau pengadilan itu apa sih pengadilan itu kan gitu ya. Jadi kalau di Mahkamah Agung yang membawai 4 lingkungan peradilan di situ ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Dan kesemua peradilan itu melaksanakan yaitu kekuasaan kehakiman sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Nah, dan ini termasuk amanat daripada undang-undang tersebut yaitu gugatan sederhana ini. Karena di amanat undang-undang tersebut di pasal 2 ayat 4-nya menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jadi gugatan sederhana ini sebagai bentuk terobosan karena kita ketahui jadi dinamika masyarakat ini apa namanya perubahannya itu bukan per bulan, per minggu, per detik. Apalagi sekarang zamannya keterbukaan informasi ya itu ya. Zaman berbasis TI ya Mas sekarang. Betul. Jadi tuntutan masyarakat itulah yang dijawab oleh Mahkamah Agung dengan munculnya Perma nomor 2 tahun 2015 yang sebagai dasar yaitu Small Claim Court ya atau sebutannya gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana di sini mewadahi ya bahwa masyarakat kalau istilahnya ketemu masyarakat lain akan terjadi interaksi yang menimbulkan hubungan hukum kan itu ya. Dan itu diatur dalam hukum privat atau hukum perdata gitu ya. Nah, jadi kalau ada salah satu pihak yang hak-haknya terlanggar, nah itu dia bisa mempertahankan haknya melalui gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Karena seperti kita ketahui kalau orang berperkara di pengadilan terkait perkara perdata, mereka istilahnya mempertahankan haknya berupa nilainya seperti kambing karena prosesnya berlarut-larut panjang sampai memerlukan biaya yang nilainya seperti sapi. Jadi mau ngurus kambing tapi kehilangan sapi ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kan jadi tidak menarik gitu ya. Jadi emang paradigma pengadilan sekarang ini kan berubah semuanya. BTSP sebagai garda depannya sekarang, jadi orang udah tidak boleh lagi masuk ke ruangan-ruangan. Jadi dilayani di BTSP. Satu pintu. Nah, termasuk jadi gugatan sederhana apabila mendaftar di BTSP atau dia datang secara manual ya, on the spot. Nah, itu dia daftar. Pada waktu mendaftar itu biasanya nanti ada formnya. Formnya itu berisi cerita hubungan hukumnya. Terus terkait apa istilahnya wan prestasinya, kalau emang istilahnya masuk ranah wan prestasi. Terus berapa nilai kerugiannya. Habis itu ada didukung oleh bukti-bukti. Dan bukti-buktinya harus sudah dilampirkan di situ di gugatan sederhana. Bukti-bukti itu bisa diterima di pengadilan apabila sudah disegeling ya, atau dilegalisir atau dilegalisasi oleh kantor pos dan diberi materai kan itu. Jadi pas pada waktu mendaftarkan itu nanti dilihat istilahnya formnya sudah diisi, terus bukti-buktinya juga sudah dilampirkan, baru diterima, akhirnya divalidasi oleh petugas BTSP gitu ya. Nah, terus petugas BTSP akan membawa berkas yang sudah terdaftar tadi itu ke back office. Jadi untuk diberi nomor, akhirnya nanti muncul penetapan yaitu penetapan majelis hakim, terus penetapan hari sidang, terus penetapan panitera pengganti, terus penetapan jurusitanya. Nah, itu prosesnya ya Pak ya. Barangkali syaratnya itu Pak. Syaratnya apa sih gitu untuk bisa suatu gugatan itu didaftarkan dengan forum gugatan sederhana bukan konvensional gitu Pak. Dengan perma ini. Oke. Jadi dipersyaratkan menurut perma ini
Kalau yang perma yang terdahulu ya, yang 2015 itu para pihaknya pertama terkait sederhana tadi memang para pihaknya sederhana. Cuman penggugat dan tergugat boleh istilahnya turut ya, mungkin atas nama yang terkait di perjanjian tersebut atau yang menjadikan jaminan kan itu ya. Jadi hanya satu pihak ya Pak, penggugat satu orang, tergugat jadi satu prinsipalnya orang. itu benar-benar sederhana. Itu yang menyebabkan nantinya berefek pada panggilannya. Kan otomatis dengan pihaknya sedikit panggilannya akan lebih murah karena itu biayanya. Terus dan para pihaknya harus berdomisili di satu wilayah hukum yang sama. Kalau di Pulang Pisau harus berdomisili di Pulang Pisau semuanya. Kalau misalnya tidak diketahui gitu Pak, misalnya ya misalnya dia mau menggugat tapi tergugat tidak diketahui, apakah bisa juga pakai gugatan sederhana? Berarti rasanya kalau seperti itu sudah tidak bisa. Jadi balik lagi kan namanya juga sederhana. Tadi untuk memanifestasi daripada azas sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhana oke, pihaknya sederhana, tapi oleh karena tidak diketahui pihaknya berada di mana, ini tidak sederhana lagi. Kan harus panggilan umum waktunya lama. Jadi syarat-syaratnya harus khusus ya Pak? Iya. Jadi kalau sederhana itu kan terkaitnya harus kumulatif, pihaknya harus sederhana, cepat waktunya. Karena di sini di perma waktu penyelesaiannya cuma dibatasi 25 hari kerja, harus sudah putus. Dan biaya ringan otomatis karena pihaknya sederhana, panggilannya para pihaknya sedikit, otomatis biayanya lebih ringan. Kalau para pihaknya langsung bisa bertemu, itu otomatis tidak ada panggilan-panggilan yang berulang lagi. Dan waktunya akhirnya untuk panggilan berikutnya ditunda 1 minggu, itu akan memakan waktu daripada proses penyelesaian itu sendiri. Kemudian Pak, misalnya nih saya domisilinya di Palangkaraya, kemudian saya ingin menggugat seseorang yang ada di Pulang Pisau gitu ya, Mas ya. Itu kan aturannya adalah penggugat dan tergugat kan harus di satu domisili. Adakah upayanya gitu Pak? Gimana sih caranya biar saya yang domisili Palangkaraya ini bisa menggugat dengan gugatan sederhana gitu? Si tergugat yang berdomisili di Pulang Pisau. Dan itu yang keresahan yang Mbak tadi tanyakan itu sudah dijawab juga oleh perubahan di Perma nomor 4 tahun 2019. Jadi nanti kalau emang seperti itu kejadiannya, untuk penggugat bisa menunjuk kuasa dan kuasanya harus berdomisili di satu tempat atau satu wilayah hukum dengan tergugat. Jadi harus sama di Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, itu nanti bisa dilaksanakan dengan gugatan sederhana. Yang paling penting pokoknya hubungan hukumnya itu lokusnya harus di Pulang Pisau. Jadi penyelesaiannya biar bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Seperti itu. Tadi kan Bapak menyebutkan ada wan prestasi sama PMH. Sebenarnya wan prestasi sama PMH ini apa sih Pak? Kalau buat kami yang masih belum tahu, belum mengerti, belum paham. Disaksikan oleh masyarakat Pulang Pisau. Jadi gini, kalau istilahnya untuk memahami, jadi emang untuk perkara perdata yang menyangkut hukum privat ya, antara pribadi antar person ini muaranya dua aja, diwadahi. Kalau tidak masuk wan prestasi, masuk ke perbuatan melawan hukum. Jadi kalau wan prestasi itu lahirnya harus dari perjanjian terlebih dahulu. Namanya juga wan prestasi atau tidak melaksanakan prestasi kan. Nah, kalau terkait sama prestasi berarti ada dasarnya dulu. Dasar perikatannya apa? Seumpama utang piutang, sewa menyewa, kan timbulnya dari perjanjian dua pihak dulu. Yang mana para pihak ini mengikatkan diri untuk mematuhi apa-apa yang diperjanjikan. Nah, kalau para pihak ada salah satu yang tidak memenuhi apa yang diperjanjikan tadi, masuklah dia masuk di kriteria wan prestasi. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk kor yang perbuatan melawan hukum, sebagai contoh, seumpama jual beli, terus barangnya tidak diberikan, karena itu harusnya jual beli kan ada levering, ada penyerahan, istilahnya umumnya seperti itu. Nah, ini barangnya tidak diberikan, tapi uang diterima. Nah, itu kan sudah diatur dalam istilahnya hukum yang mengaturnya. Akhirnya perbuatannya masuk ke ranah perbuatan melawan hukum. Jadi simpelnya seperti itu, ya.
Jadi sebagai contoh, semua Mas Dismas beli perumahan, sudah membayar sesuai yang dipersyaratkan, dan gitu ya. Terus dari apa-apa yang dipersyaratkan tadi, barangnya dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan. Nah, itu perbuatan melawan hukum. Nah, itu boleh. Atau istilahnya nantinya dari perjanjian itu untuk mau dipenuhin. Jadi sebenarnya batasannya tipis antara uang prestasi sama perbuatan melawan hukum ini. Tinggal memang sudah jelas dia dirangkum dalam suatu perjanjian atau memang dia masuk ke yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, dalam kasus ya, saya mempunyai utang dengan dulu 100 juta gitu. Nah, pada bulan pertama saya bisa membayar, bulan kedua, bulan ketiga saya nggak bisa membayar. Itu saya bisa nggak sih Pak membuat secara bukan sederhana? Jadi kan tadi seperti utang piutang yang timbulnya tadi dari perjanjian, otomatis bukan prestasi kan. Jadi bisa. Cuman yang diharapkan terlebih dahulu ya. Jadi memang pengadilan meskipun mewadahi, tidak sedikit-sedikit masyarakat itu bawanya ke pengadilan. Kalau mau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, monggo silakan. Jadi emang upaya mediasi atau perdamaian itu lebih diutamakan sebenarnya. Biasanya orang istilahnya sudah buntu, pendekatan secara persuasif kekeluargaan tidak bisa, sudah disomasi atau istilahnya ditegur, dia harusnya sudah bayar, kok tidak bayar gini-gini. Nah, itu baru boleh diajukan ke gugatan sederhana. Jadi seperti itu bisa diwadahi oleh gugatan sederhana. Jadi kalau dulu, kalau di Perma nomor 2 tahun 2015 itu nilai kerugiannya 200 juta. Nah, ini kalau untuk yang Perma nomor 4 tahun 2019 naik jadi 500 juta. Terus untuk menjamin biar putusannya tidak di atas kertas atau cuman menang percuma, itu boleh mengajukan sita jaminan untuk menjamin bahwa putusannya itu bisa dieksekusi. Gitu. Barangkali masyarakat ini juga perlu tahu Pak, masyarakat sekitar Peluang Pisau barangkali ya, karena kita jurisdiksinya Peluang Pisau, gimana proses pendaftarannya gitu Pak? Tata caranya yang tadi Bapak sampaikan itu, apakah ada formulir khususnya ataukah bisa dibuat gugatan tersendiri atau gimana? Jadi kita balik lagi, anggaplah ya untuk masyarakat yang tidak tahu hukum gitu ya. Betul Bapak. Jadi datang aja dulu ke pengadilan. Jadi nanti akan diarahkan oleh petugas PTSP. Jadi akan diberi formulir, kalau nanti ada yang tidak mengerti, nanti akan diberitahu apa-apa saja yang dipersyaratkan. Terus masalah isinya itu biasanya di formnya nanti ada masalah uraiannya, hubungan hukumnya apa, terus nanti syarat-syarat apa aja yang harus dilengkapi kan itu. Nah kalau itu sudah dipenuhi, nah itu nanti akan balik lagi dengan menyerahkan form yang sudah diisi sama berkas-berkas istilahnya untuk pembuktiannya juga harus dilampirkan. Bukti surat gitu ya? Bukti surat. Bukti surat. Jadi seumpama perjanjiannya harus ada, terus dia yang tadi sudah bayar berapa kali juga harus dilampirkan. Terus kalau ada teguran juga sama harus dilampirkan. Jadi seperti itu. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada peradilan kita yang sederhana dengan cepat yang tadi 25 hari dan biaya ringan. Nah tentang biaya nih, biasanya masyarakat itu kan takut kan Pak tentang biaya. Apakah dengan adanya gugatan sederhana ini jadi lebih murah atau bagaimana Pak? Jadi emang sudah dipikirkan ya oleh Mahkamah Agung di sini. Ya kita balik lagi ke sumber daya manusia di Indonesia. Jadi bagi yang sudah sudah tidak gaptek lagi atau sudah biasa dengan teknologi, boleh mendaftarnya via e-court, electronic court. Jadi ada aplikasinya. Nah, itu di situ sama, nanti kalau sudah masuk akan dipandu. Kalau bagi orang yang awam belum bisa, nanti di petugas PTSP juga sama, diarahkan. Kalau Bapak istilahnya ditanyain di sana punya handphone smartphone, terus untuk internetnya bisa enggak di sana? Kalau bisa itu nanti akan diarahkan
ke apa namanya ekor, biar nggak perlu hadir, daftar bisa. Nanti kalau emang sudah masuk akan dapat nomor kan gitu, perkaranya nanti dapat istilahnya eskum, jadi rincian biaya yang harus dibayar berapa, nanti melalui bank kalau sudah bayar nanti dimasukkan apa namanya bukti pembayarannya, baru nanti dikasih nomor kan itu untuk yang mereka ndak gaptek ya. Iya. Kalau untuk yang gaptek yang istilahnya orang awam ya mau ndak mau harus datang dulu ke pengadilan. Jadi pengadilan ini sudah merubah wajahnya, tidak lagi ibaratnya angker, orang menakutkan. Tadi buat orang yang tidak tahu akan dikasih informasi. Permudah ya sekarang. Ya, tadi apa-apa yang akan dibutuhkan nanti akan dijawab oleh petugas PTSP-nya tadi. Mulai persyaratan, apa saja yang dibutuhkan, biayanya. Nah, terkait biaya tadi, murah itu dalam arti karena pihaknya tidak terlalu banyak, sederhana, terus panggilannya istilahnya kita dibatasin apa namanya 25 hari kerja harus sudah selesai. Nah itu harapannya tidak lari ke biaya. Nah kalau biaya kita balik lagi ke demografinya. Nah kalau memang panggilan awalnya itu radiusnya jauh, ya otomatis biayanya mahal. Jadi masalah murahnya tadi itu kalimatnya relatif ya. Oh gitu. Nggak seperti kambing jadi sapi tadi. Nah, tapi pasti lebih murah daripada kambing sama sapi tadi. Jadi tidak sampai istilahnya nilainya sampai orang jual sapi enggak. Itu yang lama ya Pak. Yang sekarang lama, itu paradigma MA lama. sekarang udah Salah satu opsi. transformasi jadi yang lebih. Jadi sebisa mungkin memang harus terjangkau. Orang berperkara itu kan sebenarnya mewadahi orang yang dilanggar haknya. Nah, kita wadahnya yang boleh menyalahkan dan membenarkan orang itu cuma pengadilan aja. Jadi satuan kerja lainnya tidak bisa. Itu untungnya. Istimewa ya. Oke. Ya, jadi terkait dengan upaya hukum Pak, misalnya ada salah satu tergugat itu tidak terima dengan hasil putusan, apa yang bisa dilakukan oleh tergugat tersebut? Jadi gini, kita membandingkan ya, ini untuk masyarakat juga. Ini perbedaan gugatan sederhana sama gugatan konvensional. Kalau gugatan konvensional itu pertama panjang. Panjangnya apa? Proses beracaranya itu dikasih durasi sampai 5 bulan. Mulai didaftarkan baru bisa putus. Itu konvensional. Karena acaranya panjang. Setelah mereka mendaftarkan gugatan, dapat penetapan hari sidang tadi. Mulai sidang mereka harus memenuhi syarat untuk mediasi terlebih dahulu. Mediasinya yang lama juga ya Pak ya? Durasinya 30 hari. 30 hari perma tersendiri. Malah itu 30 hari mediasi sama tersendiri. Gugatan sederhana tadi ya. Satu bulan bisa diperpanjang 1 bulan lagi. Nah, terus kalau mereka menggunakan ekot pas pada waktu selesai apa namanya mediasi dimintain persetujuan. Nah, itu masih ada upaya-upaya Mahkamah Agung meskipun waktunya lama biar istilahnya mempermudah melalui ekot tadi itu. Jadi orang akan datang itu ketika akan pembuktian saja. Ketika jawab jinawab, replik duplik nanti melalui aplikasi ekot. Jadi cuma diupload aja. Nah, nanti pas pada waktu pembuktian dibawa semuanya, yang replik dupliknya, yang bertanda tangan baru diserahkan yang aslinya untuk masuk di dalam berkas. Jadi pembuktian, nah itu juga sama, kan pembuktian dikasih masing-masing equal ya. Kalau untuk yang apa namanya konvensional, semua penggugat 3 kali, tergugat 3 kali, belum lagi kalau ada pihaknya yang intervenian 3 kali, itu luas, jadi kompleks ya. Kompleks banget. Nggak jadi sederhana. Nah itu sampai 5 bulan di pengadilan tingkat pertama. Kak istilahnya tidak puas dengan putusan kita, naik banding. Di PT dibatasi 3 bulan. Lanjut lagi ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu kalau penyelesaiannya menurut Undang-Undang Mahkamah Agung itu dia tidak terbatas 3 bulan. Tadi ada 150 hari kan gitu. Nah, itu kalau 150 hari kan panjang juga kan. 5 bulan juga ya. Setahun ya total itu Pak. Padahal kita butuh cepat kan untuk dengan volume beban kerja yang di Mahkamah Agung seluruh Indonesia, terus dengan demografinya yang kepulauan,
Nah, itu kan penyelesaiannya juga memakan waktu. Itu yang konvensional. Nah, kalau yang untuk gugatan sederhana tadi diharapkan nanti setelah putusan gugatan sederhana dibacakan, apabila salah satu pihak keberatan, itu dikasih waktu, tenggang waktunya cuma 7 hari untuk mengajukan keberatan. Nah, kan kalau untuk yang gugatan konvensional 14 hari. Nah, ini 7 hari untuk menyatakan dia keberatan. Kalau keberatan dibuka lagi secara majelis. Tapi dibuka lagi secara majelis itu bukan untuk istilahnya sidang seperti awal lagi. Tapi cuman untuk menguji putusan daripada hakim tunggal tadi. Kalau gugatan sederhana ini hakimnya hakim tunggal. Cuma satu. Tunggal. Gitu. Terus kalau yang konvensional tadi harus majelis ya gitu. Nah, ini kalau keberatan akan dibuka istilahnya hakim majelis, hakim yang lebih senior untuk menguji putusan itu. Jadi seolah-olah yang uji putusan itu tadi sebagai iudac juris, seperti Mahkamah Agung, tapi posisinya ada di pengadilan negeri. Nah, itu juga sama, durasi waktunya istilahnya pendek, dia harus sudah putus nanti paling 14 hari, enggak sampai 14 hari dia putusannya sudah bisa disampaikan. Keberatannya istilahnya dalam artian apakah putusan itu mau dikoreksi atau mau menguatkan putusan itu. Jadi sampai di situ aja. Berarti sudah tidak ada upaya hukum lain. Tidak ada. Upaya hukumnya sampai di pengadilan tingkat pertama saja. Kan kalau misalnya tergugat dan penggugat itu kan hadir ya Pak ya. Kalau misalnya ini si tergugatnya nggak hadir gitu Pak. Kemudian putusannya tuh bentuk putusan apa sih Pak yang dijatuhkan gitu? Jadi gini, kalau emang dalam artian kan kalau tadi first take kan otomatis ada upaya hukumnya first set. Nah, kalau ini kan tidak mengenal itu. Harapannya mereka hadir. Sebagai contoh seumpama awalnya hadir, terus pas sidang berikutnya tidak hadir, tetap jalan, ditinggal. Jadi diperiksa secara kontradiktur. Jadi seperti seolah-olah mereka tetap hadir dua-duanya. Jadi kalau emang ada yang tidak hadir, terus kita nanti masuknya ke first take, tidak sederhana lagi. Perlawanan first set, konvensional ya Pak, jadi konvensional lagi. Dan GS ini kalau tidak salah prinsipalnya wajib hadir ya Pak ya? Ya, jadi seperti jadi itu. walaupun ada kuasanya tapi. Sebentar, prinsipal itu apa Bu? Nah, prinsipal ini orang yang berperkara, penggugat dan tergugat atas namanya itu. Untuk masyarakat. Kalau prinsipal itu kepala sekolah. Iya, kebanyakan tahunya gitu. Para pihak maksudnya. Jadi para pihaknya wajib hadir ya Pak. Prinsipal GS. Jadi seperti itu. Nah, nanti sama seperti eksekusi. Nah, ini kan jadi kendala juga. Seringkali kalau eksekusi melibatkan pihak ketiga, dalam artian sebagai contoh nih, utang piutang bank gitu ya, dengan jaminan sertifikat tanah. Kan kadang-kala kan kita berpikiran kalau untuk gugatan sederhana ini tidak boleh kan untuk ranah istilahnya pembuktiannya perihal kepemilikan tanah atau sengketa hak masalah tanah kan itu. Kalau sengketa hak masalah tanah itu pembuktiannya tidak sederhana, ribet ya. Harus tahu asal usulnya tanah, terus surat-suratnya itu memerlukan dicari yang mulai lama-lama dulu terbitnya itu asal usulnya dari apa kan itu. Nah, kalau semua hutang piutang yang tadi borahnya itu pakai surat tanah itu juga sama. Jadi kita menengahi sebisa mungkin pada waktu putusan kita pun juga ngasih penjelasan ke para pihak. Sebisa mungkin itu nanti eksekusinya sukarela biar tidak berbiaya. Sebagai contoh kita sebagai hakim atau secara ex officio boleh kita ngasih saran. Oke, kan pihak bank butuhnya hutangnya dilunasi biar ketutup kan itu ya. Pakai istilahnya borok atau jaminan tadi sertifikat tanah. Nah, kita ngasih saran coba untuk dijual secara di bawah tangan. Dijual sendiri oleh kedua belah pihak. Untuk cari harga yang paling tinggi. Nah, nanti dari harga yang jualnya yang tadi yang tinggi sebagian ditutupkan untuk nutup utangnya. Jadi borok tanah itu bukan berarti dia bayarnya pakai tanah itu, enggak. Full gitu ya. Nah, rugi. Nah, jadi tetap ada prosesnya lagi ya, itu harus dilelang. Biar adil ya Pak. Lelang. Nah, nanti dari harga lelang itu sebagian ditutupkan untuk itu, kalau yang selebihnya diserahkan ke
yang punya hak, yaitu tergugatnya, seperti itu. Menarik sekali Pak. Tapi saya jadi penasaran Pak, kalau misalnya penggugat yang dimenangkan, kemudian tapi tergugat itu tidak punya harta, maksudnya hartanya sudah habis. Nah, berarti kan jadi putusannya itu penegakannya gimana Pak? Supaya gitu Pak. Ya, supaya penggugat itu bisa dapat uangnya, dapat utangnya itu. Apa? Biasanya masyarakat kan mungkin ya masih bertanya-tanya kan. Gitu. Makanya itu kan di di perkara perdata ini balik lagi kan hubungannya secara privat ya, secara orang perseorangan. Jadi dikembalikan lagi para pihaknya yang aktif untuk mencari tahu bahwa yang digugat ini dia masih punya harta. Nah kalau semua tidak punya harta, ya pengadilan tidak bisa menjangkau. Jadi nanti ada bukti-buktinya, oh si A ini tidak bayar padahal dia masih punya harta A, B. Nah, diserahkan, nanti dibuktikan memang kepemilikannya dia. Itulah nanti yang buat jaminan untuk penegakan putusan itu, biar bisa dieksekusi. Jadi masyarakat juga sudah harus tahu kalau memang si yang kita mau gugat itu masih ada hartanya ya Pak. Jadi nggak sia-sia usaha itu. Karena dikembalikan lagi kan tujuan orang menggugat tadi kan biar haknya dipenuhi. Nah kalau semua orangnya sudah tidak punya apa-apa, terus haknya disuruh penuhi oleh siapa? Nah kalau dia mau disuruh menuhi oleh keluarganya, kan ini terkait sama hukum privat, jadi personal, jadi antar para pihak, jadi seperti itu. Nah ini emang jadi kewajiban moral kita dengan adanya podcast seperti ini, kita bisa menjembatani ketidaktahuan masyarakat, sekaligus istilahnya menjawab keterbatasan sumber daya kita. Untuk wilayah Pulang Pisau sendiri yang luas, yang juga istilahnya harus lewat jalur air segala untuk menuju ke kecamatan-kecamatan, sementara sumber daya kita hakimnya cuma 6, ditambah ketua dan wakil 2, 8 aja. Nah kalau kita disuruh door to door on the spot untuk penyuluhan hukum, tidak mampu kita. Mungkin kan ya. Jadi dengan sarana ini mudah-mudahan buat mereka-mereka yang punya smartphone, terus ada kuotanya, terus ada internet yang berlaku di sana, bisa mendapat informasi ini. Nah, nanti akan kita dorong untuk mereka membuka link. Oh ini loh. Jadi yang jadi pertanyaan-pertanyaan mereka sudah diwakili oleh hostnya ini kan. Mungkin di websitenya juga ada ya Pak ya, kalau misalnya masyarakat ini pengen tahu syaratnya apa gitu kan, ada bisa dibaca di linknya tersebut, gugatan sederhana itu seperti apa sih, kita semua sudah syaratnya terbuka seperti untuk apa. informasi yang penting seperti tadi gugatan sederhana itu apa saja syarat-syaratnya, proses pendaftarannya ya. Nanti sudah disebutkan yang disebutkan oleh Pak Wakil, nanti akan ada di website, sudah ada di website. Sudah ya. Oke. Nah, kali untuk closing Bapak ada yang ingin disampaikan karena sudah sampai eksekusi nih Pak ceritanya, sukarela gitu esensinya. Oke, tadi untuk masyarakat Pulang Pisau, tadi dengan hadirnya podcast ini yang dengan acara ringan mungkin bincang santai warga peradilan bisa menjembatani mungkin apa-apa yang jadi pertanyaan masyarakat terkait akan hak-haknya yang dilanggar oleh orang lain. Nah, di sini mungkin bisa sedikit jadi oase untuk menjawab yang tadinya orang tidak tahu akan menjadi lebih tahu. Dan untuk itu Mahkamah Agung sudah berupaya ya dengan membuat terobosan-terobosan mengisi kekosongan hukum dengan hadirnya gugatan sederhana ini yang sudah diprakarsai melalui Perma 2 2015 dan diperbarui dengan Perma nomor 4 tahun 2019. Jadi saya rasa untuk masyarakat dengan adanya podcast ini mudah-mudahan bisa menjawab apa-apa yang menjadi pertanyaan masyarakat terkait hak-haknya yang dilanggar oleh orang. Jadi saya rasa itu mungkin dengan adanya kemudahan-kemudahan ini masyarakat bisa lebih percaya lagi terhadap badan peradilan di Indonesia. Itu harapan kita semua. Nah semua prosesnya kalau gugatan sederhana di tingkat pertama ya Pak ya, sampai pada akhirnya eksekusi
di tempat di pengadilan negeri. Sampai dengan putusan final di pengadilan negeri Pulang Pisau. Seperti itu. Oke, barangkali itu ya bincang-bincang santai kita bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi masyarakat Pulang Pisau khususnya. Semoga semakin mengerti, semoga semakin paham, dan juga kita bisa membantu menjembatani. Betul. Kalau ada namanya forum gugatan sederhana, prosesnya lebih ringkas 25 hari kerja seperti itu ya. Barangkali itu yang bisa kami sharing kepada teman-teman sekalian, kepada yang menyaksikan. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di bincang-bincang kita yang selanjutnya. Barangkali mungkin dengan wakil atau nanti dengan Ibu Ketua. Terima kasih sebelumnya Bapak. Sudah hadir dan berkenan untuk mengisi acara kami. Terima kasih. Mungkin hostnya rada amatir karena masih belajar kami. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.